Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Fadilah dari Ekonomi Pembangunan kelas C NPM terakhir 107. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya di sini akan memaparkan analisis pertumbuhan, pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap inflasi dan pengangguran di Indonesia tahun 1983 hingga 2014, karya Deli Herianto, Universitas Pendidikan Indonesia. Yang pertama, saya akan memaparkan apa latar belakang penelitian. Yang kedua, metode apa yang digunakan dalam penelitian. Yang ketiga, apa itu hasil penelitian, dan kesimpulan dan saran. Oke. Yang pertama, latar belakang penelitian. Pertumbuhan ekonomi adalah indikator yang sangat penting dalam menghitung seberapa jauh pembangunan ekonomi di suatu negara. Pertumbuhan ekonomi itu sendiri dihitung melalui PDB, PNB, dan PDRB suatu provinsi atau suatu daerah. Sedangkan inflasi adalah kenaikan harga-harga. Inflasi dikatakan baik ketika naik sekitar 2-4%. Ketika lebih dari 30%, inflasi dianggap sangat tinggi gitu. Sangat tinggi dalam suatu negara. Namun di Indonesia pada tahun 1966 tingkat inflasi mencapai 650%. Inflasi itu sendiri harus dikendalikan. Ketika inflasi tidak selalu inflasi itu cenderung berdampak negatif. Ketika inflasi naik, maka pengangguran akan rendah karena para perusahaan pekerja akan memasok tenaga kerja dalam jangka pendek karena pendapatan yang tinggi, karena upah yang tinggi, sehingga tenaga kerja dibutuhkan, sehingga pengangguran akan menurun pada saat inflasi tinggi. Namun saat inflasi rendah, pengangguran akan tinggi. Inflasi harus dikendalikan. Saat inflasi berkepanjangan, maka akan merugikan ekonomi karena biaya produksi naik. Pada umumnya di Indonesia inflasi naik karena biaya produksi yang naik, seperti misalkan itu BBM naik, sehingga perusahaan akan mengurangi jumlah produksi barang dan jasanya. Otomatis jumlah tenaga kerjanya pun dikurangi. Jadi kesimpulannya, inflasi harus dikendalikan. Inflasi tidak selalu berdampak negatif maupun positif. Selanjutnya, metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Deskriptif itu sendiri yaitu penggambaran sejumlah variabel tertentu. Kuantitatif adalah perhitungan secara matematis yang menitik beratkan pada hipotesis. Nah, analisis data di sini menggunakan regresi linier sederhana, yang artinya memprediksikan pertumbuhan ekonomi dari data yang sudah ada. Penulis pun di sini menampilkan beberapa penelitian yang sudah ada, bertujuan untuk saling melengkapi. Penelitian ini memang cenderung sama, tapi hasil penelitiannya berbeda. Metode yang digunakan pun berbeda. Yang ketiga, hasil penelitian. Dari hasil analisis data dan hasil penelitian menyebutkan bahwa terdapat suatu hubungan terbalik antara inflasi dan pengangguran. Inflasi dan pengangguran di sini memiliki hubungan negatif, yang artinya ketika inflasi naik, pengangguran akan menurun. Begitu pula sebaliknya, pengangguran akan naik, inflasi pun rendah. Nah, ketika inflasi dan pengangguran nol, artinya tidak ada, maka pertumbuhan ekonomi naik sebesar sekitar 5%. Ketika inflasi naik 1% pada suatu negara, maka pertumbuhan ekonomi akan naik sekitar 0,01%. Ketika pengangguran naik sebesar 1%, maka pertumbuhan ekonomi akan turun sebesar 0,04%. Itu berikut hasilnya. Kesimpulannya, yang keempat, terakhir kesimpulan.
tingkat inflasi dan pengangguran sangat berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Inflasi yang cepat perlu dikendalikan. Inflasi yang cepat itu akan merugikan pertumbuhan ekonomi. Namun inflasi yang rendah pun akan meningkatkan pengangguran, sehingga inflasi harus dikendalikan dengan kebijakan pemerintah. Pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan. Nah, hasilnya, kesimpulan yang ketiga, apabila R² mencapai 100%, maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat. R² di sini yaitu ketika dia naik, maka pertumbuhan pun akan naik. Semakin naik R², semakin naik pertumbuhan ekonominya. Sarannya, pemerintah mampu mengatasi pengangguran dan memperhatikan upah tenaga kerja, yaitu dengan benar memperhatikan perusahaan-perusahaan, apakah perusahaan tersebut sudah memanusiakan para pekerja. Nah, saran yang kedua, pemerintah harus mengeluarkan kebijakan untuk mengendalikan inflasi. Untuk mengendalikan inflasi dengan cara menurunkan jumlah uang beredar, insentif perpajakan, jadi perpajakannya ditambah, dinaikkan gitu. Terus kebijakan-kebijakan lainnya yang bisa dilakukan untuk mengendalikan inflasi. Nah, jadi